Nyeri lutut bagian depan, ternyata penyebabnya nggak cuma satu. Lalu, apa saja penyebab sakit pada lutut bagian depan? Simak video ini, jangan kemana-mana, stay tuned. Halo teman Visio, kembali lagi dengan saya Lelia Hamidah, teman Visio Anda. Nyeri lutut bagian depan ternyata paling sering dikeluhkan. Gak cuma nyeri, kadang disertai dengan bengkak, kaku, ada juga yang disertai dengan ketidakstabilan, jadi lutut seperti goyah gitu ya. Kondisi ini berpengaruh pada aktivitas olahraga atau bahkan mengganggu kualitas tidur Anda. Lalu sebenarnya apa saja penyebabnya? Nggak usah lama-lama, langsung saja kita bahas. Penyebab sakit lutut bagian depan. Yang pertama, runner's knee. Nama lain dari gangguan ini adalah sindrom nyeri patella femoral atau nyeri lutut bagian depan. Walau dinamakan runner's knee, ternyata tidak hanya terjadi pada pelari. Kondisi ini juga bisa terjadi pada Anda pekerja kantoran yang seharian cuma duduk di depan komputer. Runner's knee muncul karena adanya gesekan yang berulang dan berlebih pada kartilago yang membatasi tulang patella dan femur. Cedera ini pun bisa terjadi karena gerakan lain seperti squat, kemudian berjalan dalam waktu yang lama, menaiki tangga, bersepeda, bahkan karena kebiasaan duduk diam sepanjang hari. Kondisi ini menyebabkan masalah dalam pergerakan tempurung lutut dan menyumbang seperempat dari semua cedera lutut yang ada di klinik. Gejala khas dari gangguan ini yaitu adalah sakit di bagian depan lutut ya. Kemudian ada sensasi menggiling seperti kertak gigi atau kita sebut dengan crepitus yang biasanya muncul saat ada gerakan lutut ya, dan biasanya disertai pembengkakan ringan. Gejala biasanya bertambah parah secara bertahap dari waktu ke waktu dan menjadi lebih buruk dengan aktivitas berulang. Misalnya berlari atau melompat, naik turun tangga, terutama turun tangga ya. Bisa juga karena lutut tidak aktif bergerak dalam waktu yang lama. Nah, kemungkinan penyebab nyeri lutut depan pada orang muda yang sehat adalah chondromalacia patella. Chondromalacia patella ini disebabkan oleh peradangan dan robeknya tulang rawan yang melapisi bagian belakang tempurung lutut yang mengakibatkan nyeri patella femoral. Gejala umum dari chondromalacia ini termasuk nyeri pegal, ya, kemudian ada bengkak di depan lutut, juga biasanya disertai bunyi klik dan sensasi menggiling atau suara gertakan saat lutut digerakkan. Gejala chondromalacia ini biasanya memburuk saat Anda pertama kali berdiri, berolahraga, naik turun tangga, atau aktivitas apapun yang memberikan tekanan pada tempurung lutut. Penyebab umum lain dari nyeri lutut depan adalah bursitis lutut. Ya, bursitis lutut adalah peradangan pada salah satu bursa lutut, yaitu sebuah kantung berisi cairan kecil yang ditemukan di sekitar lutut. Ya, bursitis lutut cenderung berkembang secara bertahap dari waktu ke waktu, biasanya mempengaruhi orang yang menghabiskan banyak waktu untuk berlutut seperti tukang ledeng, ibu rumah tangga, tukang kebun, atau kita aktivitas sehari-hari sholat itu juga bisa ya. Bisa juga karena lutut mengalami benturan. Untuk gejalanya yang paling khas adalah dari lutut depan, kemudian ada kemerahan dan bengkak di bagian depan lutut. Kalau kita sentuh katanya seperti jeruk yang empuk ya. Nyeri lutut depan akibat bursitis ini biasanya memburuk saat berlutut, berjalan, menekuk lutut, atau meluruskan. Kemungkinan penyebab selanjutnya adalah penyakit Osgood-Schlatter, adalah penyebab paling umum nyeri lutut depan, khususnya pada anak-anak dan remaja. Disebabkan oleh iritasi tulang depan di bawah tempurung lutut ya tepatnya, biasanya mengikuti percepatan pertumbuhan. Misal, tulang femur atau paha atas itu bertambah panjang, tapi tidak disertai dengan pertumbuhan otot paha depan yang sepadan. Sehingga otot paha depan yang sebenarnya juga melekat di bawah tempurung lutut akan menjadi kencang dan menyebabkan nyeri di area depan lutut. Ciri khas dari Osgood-Schlatter ini adalah benjolan tulang yang lunak tepat di bawah tempurung lutut yang menyebabkan nyeri lutut depan. Gejala biasanya memburuk dengan aktivitas olahraga seperti menendang, melompat, dan berlari. Selanjutnya, penyebab lain yang mungkin menimbulkan nyeri lutut di bagian depan adalah patellar tendonitis, disebut juga dengan jumper's knee. Ya. Tendonitis pada patella disebabkan oleh adanya kerusakan pada tendon, yaitu suatu jaringan penyambung antara otot dan tulang. Nah, pada kasus ini, tendon ini berada tepat di bawah tempurung lutut.
Paling sering disebabkan dari olahraga yang melibatkan banyak lompatan atau tendangan. Makanya disebut jumpers nih ya. Nah, patellar tendonitis ini biasanya menyebabkan nyeri lutut depan tepat di bawah tempurung lutut. Kemudian nanti ada gejala lain seperti pegal dan kaku setelah aktivitas dan kadang disertai dengan penebalan tendon patella. Kemungkinan penyebab nyeri lutut depan lainnya adalah robekan meniskus. Meniskus adalah lapisan tulang rawan khusus dan tebal yang ditemukan di lutut ya. Meniskus mungkin robek saat mengalami cedera lutut. Contohnya karena lutut terpelintir atau apalagi jika ada beban kemudian bergerak secara tiba-tiba. Tapi dapat juga terjadi secara bertahap karena keausan. Gejala khas dari robeknya meniskus ini kadang disertai munculnya suara pop ya atau suara seperti meletup yang bersumber dari area lutut. Kemudian ada pembengkakan lutut. Ada penguncian dalam artian lutut macet susah digerakkan. Kadang juga disertai ketidakstabilan. Nah, nyeri lutut depan akibat robekan meniskus seringkali memburuk saat sendi lutut menahan beban. Misalnya berjalan atau berlari atau bisa juga naik turun tangga dan juga jongkok. Selanjutnya, penyebab paling umum nyeri lutut depan pada orang berusia di atas 50 tahun adalah radang sendi lutut. Ya, artritis lutut dapat disebabkan oleh keausan dan degenerasi tulang rawan lutut yang dikenal sebagai osteoartritis. Ada juga peradangan pada sendi yang disebabkan sistem imun menyerang sendi dan biasanya kita kenal dengan rheumatoid arthritis. Gejala umum dari radang sendi lutut termasuk kekakuan di pagi hari, adanya pembengkakan, kemudian adanya juga bunyi klik atau krek pada lutut serta kekakuan sendi ya dengan berkurangnya rentang gerak. Yang normalnya lutut bisa nekuk full, jadi tidak bisa. Bisa juga lutut susah untuk diluruskan. Nah, gejala radang sendi lutut cenderung memburuk setelah beristirahat atau saat cuaca dingin, bahkan bisa memburuk setelah beraktivitas. Ingat teman fisio, walaupun teman fisio sudah mendapatkan banyak referensi tentang sakit lutut di bagian depan, tapi bukan berarti teman fisio bisa melakukan diagnosa mandiri ya. Perlu pemeriksaan fisik dan khusus untuk menentukan penyebab pasti dari sakit di depan lutut. Jadi ada baiknya teman fisio konsultasikan ke dokter juga ya. Nah, sekian teman fisio informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena telah ikut bergerak bersama kami. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.